Joy, hai. Chris Quantum, kau memata-matai ayahmu? Tidak memata-matai. Begini, dengar. Ayah sudah berminggu-minggu mengerjakan proyek super rahasia, tapi aku tidak diizinkan masuk. Apa yang ayah sembunyikan? Ya ampun, ayah kehabisan Amphigourium 233. Ayah tidak bisa selesaikan penemuan ayah tanpa itu. Apa ada yang bisa aku bantu selama ayah pergi? Tidak. Chris, ingat. Jangan masuk ke laboratorium. Cukup jelas? Baik ya. Bagus, baiklah, ayah pergi dulu. Hei, pintunya terbuka. Sebaiknya kita pastikan semuanya aman. Wow! Apa ini? Pemindaiku menunjukkan ini adalah terbang pribadi, tapi lebih ringkas dan efisien daripada rancangan sebelumnya. Mungkin tidak masalah kalau kamu misalnya mencobanya sebentar. Chris, jangan lakukan! Kau harus taat pada ayahmu! Tenang saja, Gizmo. Tidak apa-apa. Hei! Lihat, tidak masalah kan? Sekarang akan kukembalikan dan... Kita tidak mungkin bisa membereskannya sebelum ayah pulang. Cita, itu tidak tepat. Bukankah kamu yang tidak menaati perintah ayah? Ya ampun, apa yang harus kita lakukan? Oh, Profesor Quantum pulang. Hah? Christopher? Astaga, apa yang terjadi di sini? Aku mengaku ayah, aku masuk ke lab meskipun ayah sudah melarang. Aku melihat alat terbang itu dan... Nah, kau manusia. Kadang-kadang manusia tidak mengikuti aturan, walaupun tahu itu salah. Maaf ayah. Ayah masih menyayangiku? Ayah selalu menyayangimu, Chris. Tapi nak, karena kamu tidak taat, tentu saja ada akibatnya. Selama 1 bulan ke depan, kau tidak boleh ke mall dengan temanmu atau main skateboard. Kau juga harus membereskan lab ini, beli lampu, perbaiki kursi, bersihkan jendela. Tenang saja, Chris. Aku bisa membereskan semuanya dengan sekejap. Gizmo! Gizmo, jangan! Ayo, siapa yang pernah gak taat sama orang tua? Atau sama guru di sekolah? Atau jangan-jangan sama guru sekolah minggu? Kalau pernah, ketidaktaatan apa yang pernah kalian lakukan? Terus, apa yang kalian dapat dari ketidaktaatan kalian itu? Pasti semuanya jadi berantakan. Atau kalian jadi ketahuan terus dimarahin. Atau bahkan kalian mikirin cara untuk menyembunyikannya dan berbohong atau malah nyalahin orang lain. Sebenarnya kenapa sih kita itu bisa tidak taat? Kenapa tuh? Nah, pasti itu karena kita ngeyel, gak mau percaya kata orang dewasa. Apalagi coba, karena kita nggak tahu apa akibatnya kalau kita tidak menuruti perkataan orang dewasa atau hal-hal yang dilarang yang itu terlihat menyenangkan, terlihat menarik. Iblis seringkali membuat kita melihat bahwa sebuah larangan atau dosa itu lebih menarik dan lebih menyenangkan loh adik-adik. Sehingga
kita jadi tergoda untuk melanggar larangan dan menjadi tidak taat. Iblis mau supaya kita itu terus-menerus melakukan dosa dan tidak taat kepada perintah Tuhan supaya kita bukan masuk ke surga tapi masuk ke neraka. Makanya ia terus menggoda kita untuk kita supaya melanggar perintah Tuhan. Tapi hari ini Kananda mau kasih tahu bagaimana cara supaya kita tidak terpengaruh dengan godaan-godaan setan. Mana tuh? Nih, Kananda akan ambil alatnya dulu. Oke. Apa nih? Shining. Ini adalah namanya perisai. Perisai ya. Di sini Kananda punya bola-bola warna-warni. Jadi Kananda akan melemparkan bola-bola ini kepada Karena. Oke. Terus? Tapi Karena harus menghindar. Nggak boleh sampai kena bola-bola ini. Oke? Oke, siap. Di sini ada 70 lah. Siap ya? Karena harus siap ya. Siap. Siap ya? 1, 2, 3. Aku pasti gak bakal kena. Karena yang kena. Lagi. Siap. Ih, aku bisa tangkis loh. Terus. Terakhir. Aku pasti gak bakal kena. Ini pasti kena. Gak bakal. Yeay, gak ada yang kena aku, Kak. Pasti karena perisai ini ngelindungin aku. Nah, itu dia loh adik-adik dan Karena. Tadi kan Kananda bilang bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari godaan-godaan si iblis. Nah, adik-adik dan Karena, bola-bola ini nih yang tadi Kananda lempar-lempar, itu tuh seperti godaan-godaan yang diberikan oleh iblis supaya kita tidak taat dan melakukan dosa. Tapi kita bisa melindungi diri kita dengan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Dan kita itu harus terus membaca Alkitab, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita bisa menghalau dan melewati semua godaan iblis. Tuhan itu mau kalau kita menjadi anak yang taat. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita dan mengasihi kita. Jadi dia tahu yang terbaik untuk kita dan ingin kita melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan tetapkan untuk kita lakukan. Betul. Sama seperti di ayat ini nih Kak, di Efesus 2 ayat 10. Kita ambil Alkitab dulu. Oke. Adik-adik, siapkan Alkitab kalian, terus buka Efesus 2 ayat 10. Kita baca bareng-bareng ya. Oke? Oke Kananda. Efesus 2 ayat 10. Oke, ini dia. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.